Yang pertama, saya ingin merefresh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya. Tolong ya. Please. Katanya kan Ibu, saya ngomong di sini ya. Saya ini politisi Bu, lawannya juga banyak, lumayan. Pada saat awal kita pertemuan di ruang Komisi 5 ini, bahwasanya program Kementerian PKP setiap tahun itu 3 juta rumah MBR gratis setiap tahun. Yang pertama, saya ingin merefresh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi kita harus ingatkan lagi, ini adalah program tiap tahun. Pemerintah menyiapkan 3 juta rumah untuk MBR gratis. Dan sampai dengan tahun 2029. Kalau saya membaca apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri, data dari Susenas di tahun 2023, backlog perumahan ada kurang lebih 9,9 juta masyarakat yang ada di Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan setiap tahun backlog ini akan bertambah kurang lebih 900.000 rumah setiap tahun. Oleh sebab itu kalau kita mengkalkulasi dari tahun 2024 sampai 2029 itu dan 6 tahun. Kalau kita tambahkan 6 kali 9 yaitu di atas 5 juta. Dan kemudian kalau kita tambahkan 9,9 juta berarti dia hampir 15 juta rumah. Artinya pemerintah sudah punya program bahwa di tahun 2029 ini angka backlog perumahan untuk MBR ini 0. Ini yang harus kita ulangi lagi agar supaya ini tidak bias. Kemudian kita harus tekankan juga bahwa program awal pemerintah ini adalah tiap tahun 3 juta rumah MBR ini gratis. Ini disampaikan secara berulang kali oleh Pak Menteri di setiap kesempatan. Oleh sebab itu kita hanya mengingatkan saja, kalau program ini tidak tercapai, apa kendalanya? Kalau kemudian ini berbayar, apa masalahnya? Sebenarnya, ya, kalau kita lihat data juga Susenas ini, mohon maaf 9,9 juta ini tidak di breakdown. Ya. Di setiap provinsi ini ada berapa masyarakat yang tidak memiliki rumah? Di breakdown di tiap provinsi, di breakdown di tiap kabupaten kota. Sehingga pemerintah bisa membuat peta di mana penyebaran masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. 9,9 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah itu tersebar di provinsi mana saja, tersebar di kabupaten kota mana saja. Tadi tidak digambarkan di dalam roadmap 3 juta rumah. Kemudian kita juga tidak mengetahui ya, data pengambilan, kita tidak mengetahui pengambilan data dan sampelnya, indikatornya apa oleh Susenas, menyatakan bahwa 9,9 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah. Apalagi dengan 26,9 juta rumah tidak layak huni. Bagaimana dia memperoleh data dan bagaimana indikatornya apa sehingga muncul angka-angka ini. Nah, kemudian Pak Menteri, di sini juga tidak diketahui berapa jumlah rumah mewah, berapa jumlah menengah, rumah menengah, berapa jumlah
sederhana di tiap kabupaten kota, tidak digambarkan di dalam roadmap ini. Seharusnya ini bisa lengkap kalau memang Susenas itu teliti di dalam pengambilan sampelnya, pengambilan data yang akurat. Saat ini sejujurnya banyak pengembang ya datang ke saya di ruangan kerja saya. Mereka menyampaikan bahwa pemerintah belum punya database yang akurat terkait kebutuhan perumahan di setiap kabupaten kota. Sehingga kalau ada data itu memudahkan mereka untuk melakukan investasi. Dan yang paling terakhir, pimpinan, saya harus mengingatkan kembali, tadi teman-teman sudah bicarakan terkait hunian berimbang. Hunian berimbang ini adalah salah satu solusi untuk mencapai program pemerintah 3 juta rumah per tahun. Kalau kita lihat ya, setiap tahun pengembang membangun ratusan ribu rumah mewah, ratusan ribu rumah menengah, dan ratusan ribu rumah sederhana. Kalau kita kalikan tidak usah banyak pimpinan, 3 juta, 1 juta rumah mewah saja, itu dia harus membangun 3 rumah MBR. Tanpa kita mengandalkan APBN. Saya kira Bapak Presiden sudah mencanangkan itu, beliau tahu persis apa yang harus dilakukan, hanya saja kita patuh kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Kalau kita melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, maka APBN itu tidak berat. Kalau harus pemerintah menanggung untuk membangun ini, 1 rumah ya di wilayah perkotaan, 1 rumah MBR itu bisa di atas 200 juta. Entah 250 atau 300 juta, katakanlah 200 juta. Kalau 200 juta, Bu, sudah 5 menit, Bu. Terima kasih Pak, saya punya hak konstitusi. Ya, saya akan saja mengingatkan kesepakatan tadi. Ya. Terima kasih. Jadi kalau 200 juta rupiah 1 rumah, kalau kita bangun 3 juta itu berarti ada sekitar 600 triliun Pak, 1 tahun. Nah ini kita, apa susahnya kita melaksanakan amanat undang-undang yang sudah kita buat bersama-sama di ruangan ini. Implementasikan saja undang-undang ini, maka program Pak Menteri insya Allah akan tercapai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada banyak tapi sudah diingatkan oleh pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Saya mau mulai dengan Ibu Yasti ya. Bu Yasti, kita saling menghormati. Saya mau tenang diskusi sama Ibu. Tolong Ibu tadi sampaikan, saya pernah bicara menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya. Tolong ya, please. Katanya kan Ibu, saya ngomong di sini ya. Ya, tolong ya. Teman-teman ada di sini semua. Dan tolong jujur, pernah nggak saya ngomong begitu? 3 juta rumah gratis buat MBR. Betul Ibu ya? Nah, kalau saya benar, saya salah, saya minta maaf. Berarti saya pernah ngomong yang saya nggak ingat. Ya, nanti kita jawab dengan bukti aja Ibu ya. Jadi kita nggak mau debat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya, tapi jangan potongan-potongan video. Kalau potongan-potongan video itu, saya ini politisi Bu, lawannya juga banyak, lumayan. Ya, saya saja sama Pak Hasim suka diadu domba. Itu pernah saya bilang salaman begini nggak jadi, kan teman-teman pernah lihat viral kan? Ya, banyak kita diadu domba. Supaya orang juga nggak senang saya sama Pak Hasim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau boleh, saya minta betul, dan saya kalau saya salah, saya minta maaf secara terbuka, bahwa saya pernah ngomong 3 juta rumah gratis MBR setiap tahun, seperti yang Bu Yasti ngomong. Betul ya Bu ya? Ya, baik Bu. Saya kasih videonya Pak. Baik, oke, harus ini ya. Potongan. Ya, bukan potongan ya, baik, Bukan, nggak apa-apa. Kan di tempat ini kan, saya ngomongnya kan, ya, baik Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kita supaya bicaranya jelas. Menurut saya nggak pernah, menurut Ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan, berarti masuk ke wilayah bukti aja.
Ya, kalau saya salah, saya janji saya minta maaf terbuka, sportif. Kalau Ibu salah, Ibu minta maaf juga ya. Ya, sama-sama supaya kita jadi orang yang sportif ya Bu ya. Begitu, itu. Jadi fair ya, begitu. Kedua saya mau tanya Ibu dulu kan waktu itu sempat saya tanya, Ibu kan Ketua Komisi 5, waktu undang-undang itu dibuat. Sekarang Ibu gencar sekali soal undang-undang berimbang. Tadi ini ada tadi Pak siapa yang di sini tadi PKS? Pak, kalau nggak ada orangnya saya perlu jawab atau enggak? Enggak, saya tanya, nggak enak juga kan kalau ada Ibu Yasti kan ada di tempat. Tertulis saja Pak, tertulis saja dari orangnya. Saya mau tanya kalau ada orang, tidak ada orangnya, aturan main di sini seperti apa? Apakah saya harus jawab atau bagaimana? Silakan Pak, saya ikut Bapak. Sebenarnya itu kalaupun ada orang bisa dijawab, tetapi terbaik tidak usah dijawab kali ini karena tertulis saja ya. Karena kan habis teman menyampaikan kan teman lain bisa menangkap itu informasinya kayak apa. Tetapi baiknya barangkali kali ini karena ada orangnya tertulis saja. Jadi saya patuh aja Pak, saya patuh atas kesepakatan rapat. Ya, atas kesepakatan rapat. Kalau Ibu Yasti ada tunggu di sini, kita bisa diskusi kan. Nah saya mau tanya Bu, Ibu kan Ketua Komisi 5 waktu itu. Undang-undang itu kan bagus buat keadilan, betul nggak Bu? Sekarang Ibu gencar sekali, saya baru jadi menteri, 3 bulan pertama aja Ibu tanya terus. Nah tadi juga ada yang tanya kita apa namanya one man show, tidak Pak, kami kompak sekali Pak. Bapak boleh interogasi aja eselon 1 kami. Ya, saya rasa kami sangat kompak sekali, lahir batin. Sampai istri-istrinya aja kompak Pak. Ya, bikin kegiatan sosial. Jadi tolong informasinya juga tolong di cross check supaya kita jadi bijak ya bagaimana. Tapi saya terus terang saya punya lawan politik yang mungkin tidak suka kami melakukan terobosan sana sini. Dan saya minta rakyat Indonesia juga objektif melihat itu. Lihat saja pandangan-pandangan di sini. Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang optimis, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Inilah potret daripada pandangan-pandangan rakyat Indonesia. Iya kan? Maaf ya, dari pandangan Pak beliau tadi sampaikan, satu fraksi saja berbeda Pak. Saya hanya mau menyampaikan, itulah pandangan Pak Menteri. Ya. Interupsi, silakan. Ya, dan terakhir Pak ya, saya menghormati semua Pak, dan kalau memang kita mau satu pikiran, jadi saya minta tadi Bu Yasti, tolong saya mau fokus dulu nih Pak, karena saya pengen menunggu kesempatan ini. Beliau ini panjang pengalamannya, lama di Komisi 5, pernah jadi ketua komisi, ya, begitu dan jadi saya pengen dengar dan mohon masukannya Bu. Kenapa sih dulu nggak jalan? Apa kendalanya? Supaya saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu. Ya kan, kenapa dulu nggak jalan? Itu undang-undang kan waktu Ibu ketua komisi kan? Ibu yang buat kan? Nah, tahun 2011 ya, 2011. Betul ya? Dan nanti juga saya minta, kita juga udah kaji itu. Kita udah siapin kantornya Pak. Iya. Ya, tunggu dulu Pak Menteri, saya minta maaf ada interupsi, tapi mengatakan interupsi harus dipenuhi dulu Pak Menteri. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ya, pimpinan, Pak Menteri, pada prinsipnya kami semua udah Komisi 5 mendukung sebagaimana yang disampaikan Bu Yasti ya. Jadi niat kami ini untuk memperkuat, tidak ada niat lainnya. Jadi tidak ada niat-niat yang kurang baik lah Pak Menteri begitu. Jadi nanti yang lain-lainnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut pimpinan, menurut saya begitu. Jadi supaya target-target yang dicapai itu bisa terwujud Pak Menteri, tidak ada niat-niat lain. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hersiano, makasih. Yang bicara tadi Pak Menteri ada Kapoksi PDIP. Ya, terima kasih Pak Wino. Ya, silakan Pak Menteri. Saya terima kasih dan saya merasakan betul Bapak mendukung program pemerintah. Saya juga objektif kok. Ya, kalau iya saya katakan iya, kalau tidak saya katakan. Mungkin boleh dikasih kesempatan Ibu Yasti supaya kita bisa dialog yang tenang, yang objektif, produktif, supaya saya juga belajar dari situ. Kalau boleh, itu saya menunggu. Terus ya pimpinan. Biar saya jawab. Silakan Pak Boy. Ya, ini saran saja. Menurut saya sebaiknya rapat ini kita laksanakan sesuai dengan tatib saja. Artinya pimpinan tetap pegang kendali di sini, pimpinan sidang, tidak usah ada lagi yang sifatnya tanya jawab antara Pak Menteri dan anggota, karena sesinya kan sudah selesai. Silahkan Pak Menteri jawab saja.
Tidak perlu harus bertanya lagi kepada anggota yang hadir di sini. Yang utama menurut saya, pimpinan harus mengatur jalannya sidang ini agar tertib sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Saya pikir itu, Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana anggota yang terhormat sepakat Izin, semua? Sepakat. Pak Pimpinan. Tunggu dulu. Izin Ketua. Saya izin. Tunggu dulu. Ada Pak Danang. Ya artinya Pak Menteri jawabnya langsung der seperti yang ditanyakan saja Pak Menteri. Jangan terlalu apalah gitulah ya pokoknya. Tadi pertanyaannya apa aja dari anggota, silakan aja. Sampean jawab plus yang masalah hunian 1 2 3 seperti ini, kendala seperti seperti itulah. Oke, artinya Pak Danang setuju dengan Pak Boymen ya, Pak setuju Ketua. ya? Pimpinan. Silakan Bu Yasti, masih kaitan Terima ini ya, kasih. silakan. Terima kasih supaya ini jelas semua bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, itu disusun pada saat saya Ketua Komisi 5. Betul Pak Menteri. Kemudian undang-undang itu atas inisiatif pemerintah. Kami di sini membahas bersama pemerintah dan semua stakeholder tentunya. Maka lahirlah undang-undang itu. Karena selama ini payung hukumnya tidak jelas. Kemudian selesai di 2011, Pak Menteri kan pernah anggota DPR RI 15 tahun. Pak Menteri kan pasti tahu dong undang-undang ini efektif nanti kapan. Nah yang jadi persoalan ini, bola itu sudah di pemerintah Pak Menteri. Kemudian peraturan pemerintah itu baru terbit di 2021. Apa yang harus kita awasi Pak Menteri? Ini belum di breakdown di dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau Pak Menteri bilang saya waktu Ketua Komisi 5 betul. Kenapa saya tidak melaksanakan pengawasan? Ya apa yang saya mau laksanakan? Ini ada di pemerintah. Pemerintah belum menyiapkan peraturan turunannya. Maka sekarang saya tanya, Pak Menteri sudah baca enggak Undang-Undang Nomor 1 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 itu? Kalau sudah, kita akan mulai berbicara secara rigid Pak Menteri terkait makna dari undang-undang itu. Kenapa ada hunian berimbang? Karena pada saat itu ada eksklusif ya, rumah mewah, rumah menengah. Maka kita buat itu Pak Menteri dan itu dimnya dari pemerintah. Kita hanya menyetujui dim dari pemerintah itu. Maka sekarang Sudah cukup saya jelas, tanya Bu. ya. Sudah cukup jelas. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Pak Ridwan. Tampilkan ini surat yang sudah kami kirimkan Silakan Pak Sarif. ke pemerintah, ke Presiden. Tunggu dulu Pak Menteri. Pak Sarif dulu. Enggak, Iya. jawaban ini Pak, jawaban yang dari Bu sebentar Yasti. Pak. Sebentar Pak. Oke, Saya baik. minta di ruang ini kan ngatur di pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya cuma menyarankan saja karena kan rapat kita hari ini kan RDP. Saya kira wajar saja karena saya pikir kawan-kawan di Komisi 5 sama. Kita menyambut baik terhadap upaya ini sebenarnya. Jadi kalau berkaitan pamannya masalah perimbangan terhadap hunian tadi itu, saya kira itu kan masukan-masukan Pak. Saya agak kurang nyaman tuh Pak Menteri, seolah-olah ada lawan politik dan sebagainya. Sebenarnya kita di sini berkaitan kita lepaskan hal-hal itu. Tapi kita merespon terhadap apa yang menjadi, ya kalau kita cari solusinya. Macam berimbang tadi, ya kalau perlu kita bentuk panja, kita bentuk panja. Kan? Terhadap itu, bagaimana supaya upaya pemerintah 3 juta rumah ini yang jadi konsen Pak Menteri, dan kita harapkan pada tahun 2029 nanti, 2030 ya, kabinet ini, pemerintahan ini bisa tercapai semua. Apakah ini kan upaya yang sangat luar biasa, karena rumah ini adalah merupakan kewajiban. Nah, jadi saya kira, mohon maaf sekali lagi, saya harap tidak ada hal-hal seperti itu mungkin terucap di ruangan yang mulia ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya, Pak Menteri yang kami hormati, saya kira semangat kita semua di sini
kita ingin, karena mitra kita adalah saudara menteri dan seluruh jajaran. Kegagalan saudara menteri, kegagalan kita. Kita tidak bisa bersama-sama dengan saudara menteri untuk mewujudkan semangat dari Bapak Presiden untuk bisa menyiapkan hunian 3 juta rumah ini. Itu semangat kita semua, saya kira. Ya kan? Hal-hal yang lain yang seperti tadi Bu Yasti ngomong pertama kali, Pak Menteri sudah sampaikan bahwa nanti kita pembuktian, kalau Pak Menteri salah beliau akan minta maaf, Bu Yasti kalau salah akan minta maaf, clear, selesai. Saya kira itu. Nah, sekarang kita bicara soal peraturan tentang perimbangan tadi. Saya kira itu semangat kita semua, ya, untuk membantu Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk bisa menghadirkan 3 juta rumah itu, ya kan? Apalagi kita ingin membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka dengan aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada, kami ingin membantu Pak Menteri. Makanya besok kita ada terima RDP dengan bukan yang pengembang rumah-rumah, ya kan? Nanti kita akan lihat kalau memang itu berkembang, kita bikin panja, saya minta untuk membantu pemerintah, ya kan? Kalau aturan pemerintah ini kurang begitu bermanfaat untuk bisa pengembang ini bertanggung jawab, ya kami minta pemerintah untuk merubah peraturan pemerintah ini, ya kan? Agar betul-betul jangan pengembang cuman enaknya saja cari untung sebesar-besarnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk juga bersama pemerintah menyiapkan hunian untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Jadi saya kira itu semangat kita semua Pak Menteri. Kami jamin di sini, kami sudah sepakat semua di sini bahwa kami di sini Komisi 5 semua anggota ini, kami adalah satu fraksi Komisi 5. Iya kan teman-teman? Teman pimpinan. Maka Betul, pimpinan, kita sepakat betul. untuk itu. Jadi saya harap tidak lagi kita juga minta Pak Menteri untuk, Pak Menteri jawab saja, tidak usah ada pikiran bahwa di sini ada yang tidak suka dan suka. Kami semua dari pimpinan, kami menyatakan kami akan jaga, bahwa kami semua sepakat mendukung yang namanya semangat dari Bapak Presiden kita, 3 juta rumah itu. Terima kasih. Instruksi pimpinan, masuk sedikit tambahan aja. Silakan Bu Safir. Terima kasih Pak Menteri, kita dari fraksi PKB sangat mendukung instruksi dari Ketua Umum, mendukung pemerintah, mendukung Pak Prabowo apapun visi misinya. Yang kedua, saya apresiasi kepada Pak Menteri sebetulnya, walaupun dengan potensi anggaran yang sangat minim, Pak Menteri melakukan kiat-kiat inovasi, terus ada berapa terobosan dan segala macamnya untuk memenuhi visi misi dari Pak Presiden. Tapi yang ketiga Pak Menteri, saya mohon maaf selama saya 6 tahun di DPR RI ini, mohon maaf, dan Pak Menteri juga pernah di DPR RI, tidak pernah bahwa DPR bertanya setelah itu Pak Menteri bertanya balik gitu kan. Tidak ada suudon lah kira-kira begitu, walaupun Bu siapa tadi itu dari PDIP, kita ini sudah komitmen. Bu Yasti, Bu Yasti. Bu Yasti ya kan, artinya jangan ada suudon di antara kita. Saya yakin Bu Yasti ini walaupun dari PDIP sama-sama untuk mengawal bagaimana terjadinya 3 juta rumah ini bisa sukses kira-kira begitu. Namun mungkin ada style yang berbeda antara Pak Safyudin dengan Bu Yasti, antara pimpinan dengan Bu Yasti kan beda. Jadi mohon izin Pak Menteri, jadi ke depan marilah kita bersinergi, tidak ada suudon dari kita tidak jangan melihat baju apakah itu merah, hijau ataupun kuning. Kita sepakat di Komisi 5, mohon maaf walaupun berbeda partai akan mendukung semua kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo. Mungkin itu pimpinan, biar tidak ada dusta di antara kita, tidak ada suudon di antara kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang segera penambahan informasi Pak Menteri bahwa kami di sini mulai dari anggota sampai dengan unsur pimpinan, termasuk Ketua Palasarus, semua memberikan dukungan kepada semua mitra kita Pak. Semua mitra kita, tidak terkecuali PKP, teman-teman ini yang Bapak pimpin. Semua tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa Bapak menjelaskan begitu terbuka dan teman-teman juga menyampaikan secara terbuka
Dan tinggal Bapak adalah bagaimana cara menanggapi hal-hal yang bisa mendorong terciptanya rumah yang 3 juta rumah ini gitu. Nah, tadi sudah ada penyampaian dari teman-teman. Sebenarnya tadi tidak akan saya berikan, tetapi bahwa ada kaitannya dengan 3 juta buah rumah, sehingga itu kita mesti beri ruang. Tapi sekarang bahwa Bapak menjawab saja, yang penting-penting saja, yang tidak penting tertulis saja. Nah, setelah itu baru kita tutup rapatnya. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Kita senang kalau kita bisa saling menghargai. Tentu itu prinsip yang baik. Dan tentu kita punya pikiran yang positif sama-sama, dan tentu kita buktikan di lapangan seperti yang kita katakan. Saya sangat senang dan gembira hati saya kalau itu yang terjadi. Dan pastikanlah saya orang yang pasti senang dengan situasi yang seperti itu. Ya, kalau betul-betul seperti itu antara perkataan dan perbuatannya sama, tindakannya sama, saya sangat senang. Dan tadi kita sudah punya cara untuk kalau ada perbedaan seperti apa ya dibuktikan saja. Itu jadi jelas, publik juga jadi bisa tahu.